在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mantra pertama yang ditampilkan Dao Master Blue Dream adalah mantra ofensif yang sangat kuat. Mantra kedua, perisai cahaya dan bayangan, adalah puncak pertahanan. Saat kedua mantra ini muncul, dunia akan berubah warna. Wang Lin belum sepenuhnya memahami Heaven Reversal Stem, dan sekarang dia tenggelam dalam perisai cahaya dan bayangan ini. Pikirannya terus-menerus berpindah-pindah antara dua mantra yang berbeda ini. Perhatikan baik-baik, mantra ketiga yang akan kuajarkan padamu adalah Dao Fusion. Ini bukan mantra serangan atau pertahanan, tetapi mantra Dao yang menggabungkan mantra Anda dengan esensi Anda dengan cara yang khusus. Jika kamu bisa mempelajari mantra ini, kamu bisa menggabungkan semua mantramu dan menjadikannya puluhan juta mantra yang berbeda, atau semuanya digabungkan menjadi satu. Suara Dao Master Blue Dream tenang. Setelah menampilkan Heaven Reversal Stem dan Light and Shadow Shield, dia tidak meletakkan tangan kanannya. Sebaliknya, tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia menunjuk ke arah kekosongan. Salah satu awan yang terdorong menjauh dengan cepat terbang dan mengelilingi ujung jarinya. Itu berubah menjadi bola kabut dan mulai berputar dengan cepat. Saat berputar semakin cepat, kabut langsung menghilang dan berubah menjadi uap air putih. Uap air pun ikut berputar dan membentuk pusaran. Namun, pusaran itu dengan cepat berubah sekali lagi, lalu berubah menjadi setetes air berkilauan di atas ujung jari Dao Master Blue Dream, dan kemudian mulai berputar lebih cepat lagi. Ketika mata Wang Lin mengamati ini, hal itu menyebabkan dia memperoleh pencerahan. Tepat pada saat ini, airnya berubah lagi. Dari awan, kabut, air, lalu es sebelum akhirnya berubah menjadi pedang es. Pikiran Wang Lin terguncang dalam waktu singkat, merasa seolah-olah dia secara samar-samar memahami sesuatu. Esensi kabut ini telah diubah oleh mantra Dao ini. Tampilkan dua mantra yang perlu digabungkan. Dao Master Mimpi Biru memandang Wang Lin. Wang Lin tidak ragu melambaikan tangan kanannya, dan angin hitam menderu ke seluruh dunia. 7 naga hitam muncul di dunia dan mengeluarkan udara dingin yang bisa memadamkan semua kehidupan. Oh, salah satu dari 6 mantra Kaisar Langit Baifan, panggil angin. Meskipun ini bukan mantra Dao, jika dikembangkan hingga puncaknya, itu masih cukup kuat. Dao Master Mimpi Biru tercengang. Setelah Call the Wind selesai, Wang Lin tidak berhenti sebelum tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke 7 naga hitam. 7 naga hitam mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi yang menyebar. Saat suara gemuruh bergema, ada kilatan cahaya dan tetesan air hujan muncul entah dari mana. Bai Fan memanggil hujan. Dao Master Mimpi Biru mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Wang Lin bisa benar-benar mengucapkan kedua mantra ini. Dia pernah mendengar nama Bai Fan sebelumnya. Dia adalah penguasa alam surgawi guntur, dan mantranya sangat sulit untuk diintegrasikan. Anak ini memang pintar. Dia pasti menyadari bahwa aku ingin membantunya menggabungkan dua mantra, jadi dia mengeluarkan mantranya yang paling kuat. Dao Master Blue Dream memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman, dan tangan kanannya meraih kekosongan. Ketujuh naga hitam itu tiba-tiba gemetar dan berputar-putar membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu menyerap semua tetesan air hujan di dalamnya. Gemuruh yang menggelegar terus bergema. Pusaran itu menjadi semakin besar hingga seolah-olah menggantikan langit. Dengan pemahaman saya, tujuan dari panggilan angin dan memanggil hujan oleh Bai Fan adalah untuk menutupi langit dengan memanggil angin dan menutupi bumi dengan memanggil hujan. Tutupi langit dan bumi untuk membentuk dunia. Penggabungan kedua mantra ini seharusnya sebanding dengan perlindungan perisai cahaya dan bayangan. Dao Master Blue Dream melambaikan tangan kanannya dan pusaran raksasa di langit menderu semakin keras. Lalu tiba-tiba mulai berkembang. Langit tertutup angin dan bumi terendam hujan. Tidak ada jejak cahaya dan bumi tidak terlihat sama sekali. Bahkan tidak ada energi asal, seolah-olah ia telah terpisah dari luar angkasa dan membentuk dunianya sendiri. Dunia ini bisa besar atau kecil.
Ia bisa sebesar alam semesta atau sekecil diri Anda sendiri, menjadikannya bentuk perlindungan yang ampuh. Saat Dao Master Blue Dream melambaikan tangan kanannya, dunia bergetar dan kembali normal. Ada bola pusaran hitam kecil yang mengambang di samping pedang es. Apakah kamu dapat memahami ketiga mantra itu akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Dao Master Blue Dream maju selangkah dan berubah menjadi cahaya biru. Hanya kata-kata perpisahannya yang seperti dia berbicara pada dirinya sendiri yang bergema setelah dia menghilang. Jika dia bisa memulihkan ingatannya, lupakan klan Sutra Biru. Biarpun aku menjadi pengkhianat sistem bintang kuno, terus kenapa? Kata-katanya penuh dengan tekad, mengungkapkan karakternya dan menjawab pertanyaan Wang Lin sebelumnya. Lingkungan sekitar sunyi dan dunia damai. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi, hanya kenangan. Wang Lin tidak menyadari kepergian Dao Master Blue Dream saat matanya menatap pedang es dan bola pusaran hitam. Pikirannya tenggelam dalam apa yang baru saja terjadi. Tiga mantra yang ditampilkan Dao Master Blue Dream dengan cepat terlintas di benaknya saat dia dengan cepat memverifikasi dan memahaminya. Waktu berlalu, 3 hari, 7 hari, setengah bulan. Tanpa disadari, 1 bulan telah berlalu. Setelah 1 bulan, Wang Lin masih duduk tak bergerak. Matanya merah dan dipenuhi kebingungan. Ada gelombang besar di dalam pikirannya, bergema seperti gemuruh yang menggelegar. Wang Lin telah memahami 3 mantra hebat ini. Namun, mantra ini mengandung dunia. Bahkan dengan demonstrasi dan penjelasan pribadi Dao Master Blue Dream, itu akan sulit untuk dipelajari. Heaven Reversal Stem untuk membuat langit menjadi bumi. Wang Lin menutup matanya seolah sedang tidur, tapi pikirannya bekerja seperti orang gila, seolah dia sedang menyimpulkan batasan untuk menyimpulkan perubahan yang terjadi dalam mantra ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu. Wang Lin telah duduk di puncak gunung selama 4 bulan. Lebih dari 100 malam dan siang telah berlalu, dan sekarang adalah musim hujan. Langit tidak lagi biru melainkan dipenuhi awan gelap. Langit berkabut dan hujan turun. Kabut membuat dunia tampak semakin kabur. Wang Lin duduk di sana, membiarkan hujan menerpa tubuhnya, tapi dia tidak memperhatikan apapun. Pengurangan dalam pikirannya juga telah mencapai puncaknya, membuatnya merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Pada hari ini, hari sudah malam dan hujan terus turun. Petir terkadang menyambar di langit dan menyinari bumi. Pakaian Wang Lin sudah lama basah kuyup dan tubuhnya gemetar. Rasanya gunung itu bergetar bersamanya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membukanya, kilat menyambar di langit. Sambil menerangi bumi, itu juga mengungkapkan pandangan Wang Lin kepada dunia. Matanya benar-benar merah, tapi jauh di dalam pupilnya ada cerminan dunia. Langit, kilat, bumi, dan semua hujan ada di dalam pupil matanya. Yang lebih aneh lagi adalah semuanya berputar perlahan. Beloknya hampir tidak terlihat, namun mereka terus berbelok. Tanah di pupilnya miring dan akan terbalik sepenuhnya. Saat dunia berputar, mata merah Wang Lin menatap dunia di hadapannya. Di bawah tatapannya, dunia yang dipenuhi hujan ini mulai berputar. Seolah-olah dunia luar sedang sinkron dengan dunia di matanya, dan dunia itu mulai miring. Guntur bergemuruh di langit dan hujan semakin deras. Itu jika awan menyadari bahayanya dan ingin segera melepaskan semua hujan. Namun, saat dunia di dalam pupil Wang Lin perlahan berputar, hujan di dalam pupilnya berhenti sejenak. Saat hujan berhenti, hujan di dunia nyata juga berhenti. Saat ini, mata Wang Lin bersinar terang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah langit sambil berkata dengan suara serak, "Pembalikan surga." Saat dia berbicara, dunia bergemuruh. Dunia di dalam mata Wang Lin terbalik, dan langit menjadi bumi dan bumi menjadi langit. Hujan yang turun dari langit jatuh ke belakang dan runtuh. Inilah yang terjadi di dunia dalam diri murid-muridnya. Hal ini tercermin dalam dunia nyata yang dia lihat juga. Langit yang dipenuhi guntur tiba-tiba berubah menjadi bumi dan segalanya terbalik. Hujan turun, awan hancur, dan guntur tersebar. Bumi yang menggantikan langit bergemuruh keras. Saat Wang Lin menurunkan tangannya, bumi dengan cepat menekan. Jika seseorang melihat ke bumi yang menggantikan langit, mereka akan melihat lautan yang terbalik, ibu kota fana, dan manusia berjalan di tengah hujan.
Namun sepertinya mereka tidak menyadari hal ini. Mata Wang Lin berbinar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Heaven Reversal Stem ini dihancurkan, ia akan mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Itu beberapa kali lebih kuat dari mantra lainnya. Dia melambaikan tangan kanannya. Bumi tidak runtuh tetapi langsung kembali normal. Langit tetaplah langit dan bumi tetaplah bumi. Ini bukan satu-satunya cara untuk menggunakan Heaven Reversal Stem. Jika seseorang diperlakukan sebagai dunia, maka daging, darah, dan kulitnya adalah langit, dan organ dalamnya adalah bumi. Balikan itu dan tingkat mematikan mantra ini akan meningkat pesat. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan menekan kegembiraan memahami mantra ini. Dia menutup matanya dan mulai memahami mantra kedua. Ketika Wang Lin menggunakan Heaven Reversal Stem di Gunung Biru, tangan Dao Master Blue Dream di sitar berhenti sejenak. Seseorang dengan 5 esensi sungguh mengejutkan. Dia bisa mempelajari Heaven Reversal Stem hanya dalam 4 bulan. Saya pikir dia akan membutuhkan beberapa tahun. Planet yang dipahami Wang Lin saat memasuki musim dingin setelah 7 bulan hujan. Musim dingin setelah musim hujan ini sangat mengharukan. Bumi benar-benar lembab dan langsung dibekukan oleh salju. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum melihat awan putih yang terbang di kejauhan. Mantra ini bisa memadukan mantra. Mantra pertama yang perlu aku gabungkan adalah Spatial Bending. Meskipun mantra itu sangat kuat dan membuatku bisa bergerak seketika melintasi ruang tanpa akhir, mantra itu memiliki kelemahan yang fatal. Setelah energi asal di dunia terganggu, energi itu tidak dapat digunakan. Wanita berbaju putih sedang menunggu di luar klan Sutra Biru. Hanya dengan melepaskannya sepenuhnya, saya dapat melakukan apa yang saya inginkan di sistem bintang kuno. Kalau begitu aku akan menyerap Joss Flame secukupnya untuk melengkapi 5 esensiku. Api klan burung pipit api dan guntur klan guntur sebar semuanya akan menjadi sumber nutrisi yang bagus untukku. Tanda di antara alis orang-orang di sistem bintang kuno itu aneh. Mereka tampaknya mampu melahap satu sama lain dan terus berkembang menuju kesempurnaan tertentu. Yang ingin aku tahu adalah klan apa yang dimiliki Sovereign yang licik itu. Mata Wang Lin berbinar. Jiwa asal lelaki tua berambut putih dari klan bulan itu ada di ruang penyimpanannya. Semua jawabannya dapat ditemukan di sana. Waktu berlalu, angin musim semi bertiup melintasi daratan. Semuanya hidup kembali saat rumput hijau dan aroma memenuhi udara. Bahkan langit mereka pun berwarna biru abadi. Wang Lin terbangun dari kultivasinya beberapa bulan setelah dia memahami fusi tersebut. Menggunakan mantra fusi Dao, pembengkokan tata ruang Wang Lin menyatu dengan dunia dan dirinya sendiri. Dia juga telah melakukan teleportasi dan tumpang tindih ruang untuk mendorong spatial bending dari satu variasi ke variasi berikutnya. Saat dia membuka matanya, awan bergerak menembus matanya. Matanya juga berisi langit biru dan bintang-bintang itu sendiri. Kelemahan dari spatial bending adalah ketidakstabilan sebelum menyatu dengan dunia yang akan menyebabkan perubahan pada energi asal dan mengganggu mantranya. Saat Wang Lin terus memadukannya, dia perlahan-lahan memperbaiki kekurangan itu. Dia menggunakan tubuhnya sebagai dunia untuk memicu spatial bending agar menyatu dengan dunia. Selama tubuhnya tetap tidak berubah, bahkan jika energi asal di luar terdistorsi, itu tidak akan mempengaruhi penggunaan spatial bendingnya. Perubahan mantra ini adalah sesuatu yang dipersiapkan Wang Lin khusus untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Ruang di sekitar gunung mulai terdistorsi dan riak menyebar. Bahkan sinar matahari pun runtuh saat sampai di sini. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan bisa menggunakan spatial bending dalam situasi ini, tapi sekarang mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil langkah maju. Dalam sekejap, sosoknya tampak berubah transparan dan menghilang. Sesaat kemudian, Wang Lin muncul di tempat dia menghilang. Matanya menunjukkan kegembiraan dan kemudian dia duduk sekali lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi kekacauan menghilang. Semuanya kembali normal dan lampu tidak lagi padam. Mantra ini telah mencapai sedikit penyelesaian, tetapi masih ada beberapa ketidaksempurnaan. Menggabungkannya dengan tubuhku memperbaiki beberapa kekurangan, tapi sekarang ia menghabiskan energi asalku sendiri. Saya dapat melemparkannya sekitar selusin kali, tetapi setelah itu saya harus segera memulihkan energi asal saya.
Meskipun demikian, ini masih sangat praktis. Hanya sedikit orang yang bisa mencegahku menggunakan mantra ini. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap ke langit. Tatapannya seolah menembus langit hingga keluar klan Sutra Biru. Setelah beberapa waktu, Wang Lin menarik pandangannya. Setelah 15 menit, Wang Lin menutup matanya dan pikirannya masuk ke dalam tubuhnya. Di atas jiwa asalnya melayang sebuah bola pusaran, dan di dalamnya ada dunia hujan dan angin. Meskipun dunia angin dan hujan hanya mencakup 10.000 kaki saat berada di luar tubuhnya, dunia itu tidak terbatas di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ada banyak benua yang mengambang di dalam dunia ini, dan semuanya terbentuk oleh stempel penyegel surgawi yang runtuh. Ada jiwa-jiwa pertempuran di benua-benua ini dengan berbagai ukuran. Jiwa-jiwa ini tidak mengeluarkan tangisan sedih, mereka hanya duduk di sana. Aura putih susu datang dari atas kepala mereka dan diserap oleh alam. Pada saat yang sama, aura ini langsung masuk ke dalam pikiran Wang Lin menuju 5 esensinya. 5 esensi Wang Lin seperti tanaman di musim semi ketika aura putih susu mengelilinginya dan memancarkan rasa vitalitas yang kuat. Ini, Wang Lin masih shock, karena dia mengenali aura putih susu inilah guncangannya menjadi lebih hebat. Seolah sambaran petir bergema di benaknya. Wang Lin tidak asing dengan aura ini. Ketika patung iblis kuno di tanah roh iblis disembah oleh 13 dan mereka, aura ini juga hadir. Di Laut Awan, dalam pertarungan melawan air Daois, mantra terakhir yang digunakan air Daois juga mengandung aura ini. Percakapan dengan penguasa alam tertutup dan Dao Master Blue Dream semuanya menunjuk pada kunci untuk menjadi kultivator langkah ketiga, Joss Flames. Wang Lin tidak mengerti apa itu Joss Flames atau bagaimana itu diciptakan. Namun, ketika dia menggabungkan dunia angin dan hujan dengan stempel penyegel surgawi, pemandangan ini terungkap, yang membuatnya semakin bingung. Jiwa-jiwa pertempuran ini adalah orang-orang yang telah dia bunuh, tetapi sekarang mereka telah menjadi murid yang memberinya Joss Flames. Ini adalah kekayaan Wang Lin, warisan penguasa alam tertutup, dan mutasi yang hampir tidak dapat direproduksi. Bahkan Dao Master Blue Dream tidak menyangka bahwa mengajari Wang Lin mantra fusi Dao akan menciptakan perubahan seperti itu. Stempel penyegel surgawi dibentuk oleh pecahan alam surgawi guntur. Alam surgawi guntur diciptakan bertahun-tahun yang lalu oleh penguasa alam tertutup untuk mencegah formasi penyegel alam menyerap api Joss alam batin sehingga api Joss dapat muncul di alam batin. Meskipun keempat alam surgawi dihancurkan, itu adalah bahan terbaik untuk memproduksi Joss Flames. Namun, jika ini yang terjadi, itu tidak akan cukup. Tetapi fragmen ini juga telah mengalami pembalasan, seolah-olah surga sendiri telah menyempurnakan pecahan ini menjadi harta karun bagi Wang Lin. Wang Lin secara tidak sengaja mengambil benda ini untuk digunakan sebagai magic arsenal. Dengan menggunakan domain hidup dan matinya, dia telah menciptakan 18 lapisan neraka yang menyerap semua jiwa orang yang telah dia bunuh, sehingga mereka tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan untuk menciptakan Joss Flames dari pecahannya memenuhi 18 lapisan neraka ini. Namun, tanpa ada kesempatan untuk mengaktifkannya, kekuatan ini perlahan akan menghilang. Wang Lin tidak akan pernah menemukan kelainan apapun, karena jiwa pertempuran ini hanya dikelilingi dengan kekuatan untuk menciptakan Joss Flames dan tidak melepaskannya. Kesempatan ini datang ketika Dao Master Blue Dream menggabungkan panggil angin dan panggil hujan ke dalam dunia. Rasanya seperti memberi akar pada tanaman yang tidak berakar. Kemudian Wang Lin mencoba menggabungkan persenjataan ajaib dan dunia angin dan hujan. Hal ini memungkinkan perubahan ini, peluang ini, muncul. Meskipun ada banyak jiwa pertempuran dan Joss Flames sangat lemah, jauh lebih lemah dari 2 miliar murid Daoist Water, tapi ini adalah Joss Flame yang asli. Kunci untuk mencapai langkah ketiga dan harta Dao yang dicari oleh para penggarap langkah ketiga. Ekspresi Wang Lin sangat aneh. Dia membuka matanya dan diam-diam merenung sejenak sebelum melemparkannya ke pikirannya. Bagaimanapun, masih ada bahaya bagi wanita berbaju putih di luar klan Sutra Biru. Meskipun dia secara tidak sengaja telah membuat harta karun ini, jika itu tidak membantunya menyelesaikan krisis dari wanita itu tidak ada gunanya. Matanya berbinar dan tangan kanannya terulur ke depan. Retakan ruang penyimpanan muncul dan tulang jari besar terbang keluar.
Saat melayang di udara, itu tampak seperti sebuah benua. Tulang jari dewa kuno itu seperti planet budidaya. Meskipun ini hanya setengah dari tulang jari aslinya, auranya sangat padat. Wang Lin dengan jelas merasakan aura ini dari bawahnya. Aura kuno di dalam jari itu sangat kuat, hingga hampir menjadi jasmani, tetapi tidak dapat diserap. Ada sepotong kemauan di dalam yang tidak memungkinkan siapapun untuk melahapnya. Menatap separuh tulang jari, bintang dewa kuno Wang Lin muncul dan berputar perlahan. Dia berusaha untuk menyerap tetapi pada akhirnya tetap gagal. Tuo Shen menggunakan mantra yang sangat kuat untuk memungkinkan bintangnya melahap jarinya. Dia bahkan bisa melahap kultivator langkah ketiga untuk memperkuat bintangnya. Namun, ada kemauan di dalam aura dewa kuno ini, jadi pasti akan sulit baginya untuk melahapnya. Namun, bukan berarti aku tidak punya cara untuk menyerapnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ruang penyimpanannya sekali lagi. Ada kilatan cahaya dan Sol Lashar terbang bersama jiwa asal lelaki tua berambut putih klan bulan, tiba di hadapan Wang Lin. Mata lelaki tua berambut putih itu terpejam. Tanda bulan sabit di antara alisnya berkedip samar, menahan Sol Lashar. Karena klan bulan memiliki tulang jari dewa kuno, mereka pasti punya metode untuk menggunakannya. Tatapan Wang Lin tertuju pada jiwa asal lelaki tua berambut putih itu. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi, hampir mencapai penyakit hawar surga keempat. Jika Wang Lin bertemu dengannya selama ini, dia tidak akan menjadi lawannya. Namun, orang ini jelas bukan tandingan serangan kuat Tuo Shen dan akhirnya terluka parah oleh Tuo Shen. Kemudian, ketika tulang jarinya terbelah dua, tubuhnya roboh akibat gelombang kejut aura dewa kuno. Bahkan jiwa asalnya terluka parah, yang memberi Wang Lin kesempatan untuk menangkapnya. Namun, lelaki tua ini sangat kuat, dan jiwa asalnya telah berubah menjadi jasmani, seperti tubuh asli. Jika bukan karena Sol Lashar yang memiliki efek fatal terhadap jiwa asal, Wang Lin tidak akan bisa menyegelnya. Menatap jiwa asal lelaki tua berambut putih itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Sol Lashar segera memancarkan cahaya emas gelap dan menyusut. Jiwa asal lelaki tua itu bergetar dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Dia membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin. Kamu hanyalah dewa kuno bintang 6. Klan bulanku telah banyak membunuh sepertimu. Meskipun kamu telah menangkap jiwa asal orang tua ini, apa yang dapat kamu lakukan? Jiwa asal orang tua ini telah berubah menjadi jasmani dan tidak dapat mati atau dihancurkan. Orang tua itu menyeringai dan menutup matanya. Dia berhenti memperhatikan Wang Lin dan mencoba menggunakan energi asalnya. Namun, berkat Sol Lashar, semuanya tersegel. Wang Lin tidak berbicara dan melambaikan tangan kanannya. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul. Dia tanpa ampun mengikam jiwa asal lelaki tua itu dengan pedang darah. Pedang darah langsung menembus jiwa asal lelaki tua itu, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Saat lelaki tua itu berteriak, Wang Lin mengangkat pedang darahnya dan membelah jiwa asal lelaki tua itu. Esensi jiwa asal dalam jumlah besar dilepaskan, dan Wang Lin melahapnya. Aku tidak bisa membunuhmu, seorang anggota klan budak berani menjadi begitu sombong. Suara Wang Lin terdengar dingin, dan dia mengayunkan pedang darah di tangannya sekali lagi, memotong jiwa asal lelaki tua itu. Orang tua itu berteriak lebih sedih lagi dan tubuhnya gemetar. Dia menatap pedang darah di tangan Wang Lin dan ketakutan memenuhi matanya. Ini, pedang macam apa ini? Wang Lin tidak menjawab pertanyaan orang tua itu. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia mengayunkan pedang darah di tangannya ke arah jiwa asal lelaki tua itu. Jeritan lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi semakin pelan seiring berjalannya waktu. Dia samar-samar menebak niat Wang Lin, dan dia mulai panik. Wang Lin tidak akan membunuhnya, tapi terus melemahkannya. Dengan Sol Lashar, dia bahkan tidak bisa pulih. Dia hanya bisa memandang dengan ketakutan ketika esensi jiwa asalnya bocor. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setelah beberapa jam, lelaki tua itu menjadi lemah hingga batasnya. Semua energi asal dalam tubuhnya telah bocor dan luka menutupi jiwa aslinya. Pedang darah juga mengandung kekuatan isap yang mengambil sebagian vitalitasnya setiap kali dipotong. Ini tidak hanya menyakitkan, tetapi dia sekarang sedang sekarat.
Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Saat dia menarik pedang darahnya, tangan kanannya menekan jiwa asal lelaki tua itu. Perasaan ia keluar dan dia mulai mencari jiwa lelaki tua itu. Jeritan lelaki tua yang sebelumnya lemah itu menjadi lebih keras. Tubuhnya gemetar dan dia mulai melawan seperti orang gila. Namun, saat dia mulai melawan, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang darah muncul lagi. Itu langsung menembus jiwa asal lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat dan perlawanannya runtuh. Matanya menjadi kusam dan tubuhnya menjadi transparan, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan ekspresinya menjadi sangat serius. Jiwa asal lelaki tua berambut putih itu sekarang benar-benar transparan dan perlahan mulai menghilang. Namun, saat dia menghilang, ada kilatan cahaya darah saat pedang darah menembus kepalanya dan menghancurkannya sepenuhnya. Saat dia meninggal, jiwa lelaki tua berambut putih itu muncul di sebuah benua di dalam alam angin dan hujan. Dia duduk di sana dan mengeluarkan aura putih susu dalam jumlah yang mengejutkan. Klan Bulan sangat besar. Kelompok yang saya dan Tuo Sen hancurkan hanyalah sebuah cabang. Di sistem bintang kuno, Klan Bulan masih memiliki 3 cabang lagi. Di cabang utama, ada nenek moyang Klan Bulan. Orang itu adalah seorang kultivator langkah ketiga. Orang tua ini belum pernah melihat penguasa seumur hidupnya. Dia hanya tahu bahwa dahulu kala, penguasa melarikan diri dari alam batin dengan luka parah dan telah sembuh di tempat misterius. Dikombinasikan dengan kata-kata Dao Master Blue Dream, Sovereign terluka oleh raungan sesuatu di alam batin dan kemudian melarikan diri dengan panik adalah hal yang dapat dipercaya. Penguasa sedang berkultivasi dengan pintu tertutup karena luka-lukanya. Saya hanya tidak tahu seberapa banyak dia telah pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melihat ke langit. Sudah waktunya untuk pergi. Wanita berbaju putih itu pasti masih menunggu di sana. Ketika Klan Bulan mengkhianati para dewa kuno, mereka mendapat bantuan dari sekelompok orang misterius. Mantra orang-orang ini sangat mengejutkan dan sangat berbeda dari mantra orang-orang di sistem bintang kuno. Mereka juga sangat mahir menggunakan segel. Hanya berkat bantuan mereka, Klan Bulan mendapatkan kepercayaan diri dan keinginan untuk mengkhianati para dewa kuno. Namun, bahkan saat ini, Klan Bulan belum mampu menebak identitas kelompok pembudidaya misterius itu. Bahkan nenek moyang langkah ketiga Klan Bulan pun tidak tahu banyak. Rumornya adalah bahwa para penggarap misterius yang tiba-tiba muncul sepertinya telah membuat kesepakatan dengan banyak klan tetapi tidak memiliki banyak hubungan dengan selir kekaisaran kuno. Orang-orang ini telah memberi Klan Bulan mantra aneh yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan para dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Dia telah mencari ingatan orang tua itu dan mendapatkan mantra ini, tapi itu belum lengkap. Mantra ini disebut mantra roh mulia. Tidak semua orang bisa mengolah mantra ini, dan itu membutuhkan sesuatu yang disebut benih roh. Orang-orang misterius telah meninggalkan beberapa benih roh di tubuh orang-orang Klan Bulan. Mereka seperti parasit yang tumbuh di dalam anggota Klan Bulan. Klan Bulan menggunakan mantra roh mulia ini untuk melahap para dewa kuno yang mati selama perang. Mereka menggunakan ini untuk mengembangkan klan mereka menjadi salah satu klan besar sistem bintang kuno. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasa itu aneh. Seolah-olah lapisan kabut menutupi dunia. Jika dia tidak bisa menghilangkan kabut ini, dia tidak akan bisa melihat semuanya. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya, meletakkan jari dewa kuno raksasa itu ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah membereskan barang-barangnya, dia melihat ke bumi dan mengambil langkah. Dia meninggalkan planet ini dan muncul di luar angkasa. Bintang-bintang bersinar terang saat Wang Lin melayang di angkasa dan mengingat pemandangan aneh wanita berbaju putih. Namun, ada spekulasi di benaknya. Setelah sekian lama, Wang Lin menekan spekulasi tersebut. Dia diam-diam melihat ke arah Gunung Biru. Dia sepertinya samar-samar melihat Li Qianmei dan Dao Master Blue Dream. Dia mengungkapkan tatapan yang rumit sebelum menghela nafas. Lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju tepi klan Sutra Biru. Sebelum dia meninggalkan klan Sutra Biru, riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia bergabung dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Riaknya menyebar sangat jauh dan perlahan menghilang dari domain bintang.
Wang Lin pergi. Saat dia pergi, di Gunung Biru, Dao Master Blue Dream masih memainkan sitar dan tidak mengangkat kepalanya. Li Qianmei diam-diam berkultivasi seolah dia tidak memperhatikan apapun. Wang Lin menggunakan pembengkokan spasial untuk bergabung dengan dunia, dan setelah beberapa saat, riak muncul di suatu tempat di sistem bintang kuno. Distorsi datang dari riak seolah-olah ada sosok yang akan muncul. Ada seorang wanita berpakaian putih mengambang menakutkan di kehampaan di luar riak. Tidak diketahui kapan wanita itu muncul. Seolah-olah dia berada di luar klan Sutra Biru pada nafas sebelumnya, dan pada nafas berikutnya dia ada di sini. Dia dengan tenang melihat riak-riak itu, menunggu sosok di dalam. Namun, pada saat ini, riak tiba-tiba berubah dan sosok yang akan keluar sepertinya mengambil langkah lain. Dalam sekejap, riak-riak itu semakin kuat dan menyebar hingga semakin lemah, hingga menghilang. Ini adalah kedua kalinya mata wanita itu menampakkan cahaya aneh. Dia diam-diam melihat ke arah di mana riak-riak itu menghilang dan kemudian tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Di bagian lain sistem bintang kuno, wanita berbaju putih muncul. Dia seperti seorang utusan. Saat dia muncul, riak bergema di hadapannya. Namun, sama seperti sebelumnya, saat riak-riak itu muncul, riak-riak itu bergetar hebat. Namun, kali ini dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Riak-riak itu diam-diam ditebang di tengahnya dan kemudian dihancurkan. Saat mereka hancur, energi asal dalam aura ini melonjak seperti badai dan membentuk pusaran raksasa selebar puluhan ribu kaki. Semua energi asal tersedot dan semua mantra teleportasi tidak akan berguna sebelum pusaran ini. Saat riak-riak itu pecah dan pusaran itu muncul, sosok Wang Lin muncul dari kehampaan. Kelima esensinya tersembunyi di matanya, memungkinkan dia melihat wanita berpakaian putih di dalam pusaran. Yang Mulia mencegah saya pergi beberapa kali. Apa niatmu? Suara Wang Lin datar dan tenang. Wanita itu tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan titik ini, pusaran dalam kehampaan berputar lebih cepat, mencapai batasnya, dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin merasa seperti berada dalam rawa dan tidak bisa melepaskan diri dari pusaran tersebut. Dia melambaikan tangan kanannya dan dua hantu rusa muncul di antara jari-jarinya. 10 juta bayangan pedang tiba-tiba terlepas, menciptakan kekuatan dahsyat yang menyapu pusaran di sekitarnya. Gemuruh menggelegar bergema dan pusaran itu berhenti sejenak di bawah pengaruh bayangan pedang. Wang Lin dengan cepat mundur dan hendak meninggalkan pusaran. Wanita berbaju putih itu memandang dengan tenang ke arah Wang Lin, yang dengan cepat mundur, dan menunjuk ke depan sekali lagi. Dengan ini, tangan hantu raksasa muncul di belakang Wang Lin. Tangan itu tampak seperti terbuat dari batu giok dan tanpa ampun meraih ke arah Wang Lin. Tangan raksasa itu muncul terlalu tiba-tiba dan sangat cepat. Ia meraih Wang Lin hampir sesaat setelah muncul, dan dipegang erat-erat. Pada saat yang sama, wanita itu mendekat dan melintasi pusaran. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Wang Lin. Jarak antara mereka berdua kurang dari 5 kaki. Semua itu terjadi dalam sekejap, sangat cepat di luar dugaan. Seolah-olah Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Wang Lin tidak meronta, membiarkan tangan itu meraihnya. Dia menatap wanita buram berbaju putih di hadapannya dan berkata, "Siapa kamu?" Wanita berkulit putih memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. "Selir biru, Luo Lan." Suaranya sangat menyenangkan dan membawa pesona yang aneh. Salah satu dari 8 selir kekaisaran kuno. Mata Wang Lin menyipit. Wanita berbaju putih itu mengangguk lalu berjalan ke depan hingga dia berdiri kurang dari 7 inci dari Wang Lin. Sepertinya ada aroma samar yang keluar dari tubuhnya yang masuk ke hidung Wang Lin, tapi dia tidak mencium apapun. "Awalnya aku tidak ingin menyerapmu, tapi karena kamu bisa melihatku, aku tidak bisa menunggu lagi." Wanita berbaju putih itu membuka mulutnya tidak kurang dari 7 inci dari Wang Lin. Mereka hampir bertatap muka dan dia tidak lagi kabur, jadi penampilannya terlihat jelas di mata Wang Lin. Saat Wang Lin dengan jelas melihat penampilannya, pupil matanya menyusut. Guntur bergemuruh di benaknya dan dia linglung sejenak. Wajah wanita itu adalah wajah Ling Wuan. Saat Wang Lin menjadi linglung dan pikirannya terguncang, bibir wanita itu bergetar.
Dia menghembuskan napas lalu menghirupnya dengan lembut. Saat dia menarik napas, bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Samar, asap emas keluar dari bintang-bintang. Ekspresi tenang wanita itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan keserakahan. Asap emas hendak dihirup ke dalam mulutnya. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan kejelasan. Dunia, sebuah dunia muncul seperti angin dingin, dan kilatan cahaya datang dari tubuh Wang Lin. Cahaya hitam menyebar dari tubuhnya. Dunia angin dan hujan yang berisi Joss Flames milik Wang Lin meletus. Wanita berkulit putih itu terlalu dekat dengan Wang Lin. Saat cahaya hantu menyala, dunia angin dan hujan tiba-tiba meluas hingga 10.000 kaki. Wanita itu mau tidak mau didorong kembali oleh dunia angin dan hujan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, asap emas tiba-tiba berkontraksi saat dunia angin dan hujan meluas. Tak satu pun darinya dihirup oleh wanita itu dan semuanya kembali ke bintang dewa kunonya. Ada kilatan cahaya darah yang mengerikan saat pedang darah terbang di sekitar Wang Lin. Itu menembus tangan giok yang memegang Wang Lin. Tangannya roboh dan Wang Lin melepaskan diri. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah bagian dari rencana Wang Lin. Dia ingin mengetahui identitas wanita itu dan apa tujuannya. Hanya setelah mengetahui semua ini dia bisa dengan tenang menghadapinya. Lebih penting lagi, dia telah mengambil risiko ini untuk mengkonfirmasi spekulasi yang dia miliki tentang wanita ini sejak pertama kali dia melihatnya. Meskipun wanita berbaju putih didorong sejauh 10.000 kaki oleh dunia angin dan hujan, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah spasial raksasa muncul di kehampaan. Retakan spasial raksasa ini tampak seperti akan melahap semua yang dilewatinya dan menyerang Wang Lin. Dia juga melangkah maju. Wang Lin mencibir ketika dunia di sekitarnya menyusut hingga membentuk penghalang pelindung 100 kaki di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat jari kanannya dan dengan dingin berkata, "Jika kamu datang dengan tubuh aslimu, aku bukanlah tandingannya, tapi avatar ini tidak bisa menipu mataku." Ketika Wang Lin berbicara, ekspresi wanita itu berubah drastis. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat fakta bahwa dia hanyalah seorang avatar. Wanita berbaju putih mendekat sambil berkata, "Pasti Dao Master Blue Dream yang memberitahumu." Cap pembalikan surga. Tangan kanan Wang Lin langsung terbanting ke bawah. Dunia dalam murid Wang Lin berubah dan dunia luar dengan cepat ikut berubah.